Yang sudah jalan, sudah selesai lelang di tingkat pusat adalah pengembangan kota lama. Jadi kota lama ini tidak hanya berhenti sekarang, nanti di tahun ini kita menyasar ke Kampung Melayu. Di daerah Layur, daerah Petek itu juga sudah masuk di dalam program pengerjaan pada tahun ini. Lalu yang lainnya, seperti yang Mas Bambang cerita, kami punya rencana sebenarnya adalah SOR, Semarang Outer Ring Road, yang menghubungkan dari Mangkang, Mijen, Gunung Pati, Banyumanek, Tembalang, Pedurungan, Genuk kembali ke Mangkang. Tapi kalau saya hitung secara kemampuan keuangan dan juga periode waktu kami, insya Allah yang akan kami jadikan target adalah 3 trase. Mangkang ke Mijen, Mijen ke Gunung Pati, dan Gunung Pati ke Banyumanek. Itu yang akan kami lakukan. Kalau pendidikan gratis sudah kita lakukan di periode-periode kemarin, hanya kami ingin menambahkan lagi jumlah volume terkait beasiswa maupun jumlah sekolah swasta yang kami gratiskan. Kalau tahun ini ada 80 sekolah swasta yang kami gratiskan, Mas Bambang. Kami berupaya, berkomitmen di tahun depan selain sekolah negeri, juga akan banyak sekolah swasta yang kami akan gratiskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bergabung dengan Pak Indrar Prihadi SEMM, Wali Kota Semarang, dan yang terpilih juga menjadi wali kota periode 2021-2023, betul Pak Andri ya? Amin Mas. Ya, pertama saya mengucapkan selamat Pak Endi terpilih kembali, ya. Dan menurut catatan saya, ini kelihatannya mau menjadi wali kota terpanjang di Kota Semarang. Terlama-lama. Mulai 2010-2015 sudah terpilih jadi wakil wali kota, dan 2013-2015 menggantikan menjadi wali kota, kemudian terpilih lagi 2015-2020, dan sekarang terpilih lagi untuk periode yang akan datang, ya. Apalagi ternyata tampil sebagai calon tunggal. Apa kesan-kesan Pak Endi memimpin selama ini di Kota Semarang sehingga masyarakat percaya, sehingga tidak ada yang mencalonkan diri untuk bersaing dengan Pak Endi? Oh ya, Mas Bambang senior dan juga host pada siang hari ini, serta Bapak Ibu yang menyaksikan acara pada kesempatan ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diberi waktu oleh Pak Bambang Sadono untuk bisa sharing-sharing terkait dengan pengalaman-pengalaman selama ini. Buat saya, untuk menjadi kepala daerah, baik itu wakil wali kota ataupun wali kota, itu tidak pernah ada di dalam benak pada saat remaja, muda, bahkan pada saat saya memulai karir. Di dunia politik pun saya nggak pernah ngimpi jadi wali kota. Karena bayangan kita, wali kota itu pasti butuh energi yang sangat luar biasa, terutama cost of politiknya. Tapi ya, alhamdulillah kersane Gusti Allah. Saya juga nggak ngerti tiba-tiba bisa seperti ini. Maka pada saat terpilih jadi wakil wali kota sampai dengan kemudian di wali kota, saya hanya menyampaikan dalam diri saya dan keluarga saya bahwa jabatan ini adalah titipan dari Allah, amanah, kemudian juga harapan dari masyarakat. Karena nantinya pun kita harus kembali jadi masyarakat. Jadi tidak boleh kemudian pada saat kita memimpin, kita adigang, adigung, adiguno. Semuanya hanya untuk bersama-sama
mewujudkan harapan-harapan masyarakat supaya bisa terrealisasi oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Semarang. Nah, dalam keseharian saya juga mencoba begitu, Mas. Jadi Hendy yang dulu insya Allah tidak berubah dengan Hendy yang sekarang. Waktunya harus nongkrong di warung kucingan ya oke gitu. Waktunya harus menilai tempat-tempat yang perlu diperbaiki di pelosok-pelosok kumuh gitu ya harus oke. Termasuk bahkan mungkin juga berbaur dengan teman-teman pengusaha, ya jangan alergi juga. Jadi saya mencoba menempatkan saya ada di mana-mana dengan fungsi bahwa pemimpin hari ini bukan orang yang harus dihormati, tapi orang yang harus melayani masyarakat. Dan itu yang terus kami lakukan. Jadi kalau kemudian terpilih dan terpilih lagi, mungkin karena saya mencoba membaur dengan masyarakat, karena kapanpun setelah saya selesai jadi wali kota, saya akan kembali jadi masyarakat juga. Itu, Mas. Ya, Pak Endi, banyak orang yang mengatakan kenapa Pak Endi bisa dipilih akhirnya muncul sebagai calon tunggal ya. Jadi masyarakat mengatakan bahwa ini Pak Endi udah banyak sekali bukti-bukti yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Jadi yang paling masyarakat Semarang dulu yang paling trauma itu kan dengan rob dan banjir. Nah, ini rob dan banjir sudah mulai membaik. Hal-hal yang bertahun-tahun dirasa itu sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yaitu misalnya normalisasi banjir kanal barat, normalisasi banjir kanal timur, kemudian normalisasi atau apapun namanya itu pembangunan kota lama, itu kan sesuatu yang selama ini di Semarang dianggap ini nggak bisa dikerjakan. Nah, di masa Pak Endi ini bisa. Gimana Pak Endi bisa cerita soal ini? Saya belajar dari senior-senior di dunia politik, ya, termasuk salah satunya Mas Bambang Sadono. Jadi belajar saya adalah sebuah kegigihan dan keuletan, termasuk komunikasi yang baik, itu insya Allah akan bisa memecahkan persoalan yang ada di depan mata kita. Nah, waktu saya ada di pemerintah Kota Semarang tahun 2010, kita buat mapping, Mas. Mapping apa sih yang diharapkan masyarakat, program prioritas apa yang hari ini membuat Kota Semarang ini tidak bisa berkembang maju. Yang tiga besarnya adalah satu, rob banjir, kemudian yang kedua jalan rusak, yang ketiga investasi yang tidak bagus. Karena investasi yang tidak bagus, akhirnya penyerapan lapangan kerjanya kurang, akhirnya juga penganggurannya tinggi, dan akhirnya kemiskinan juga cukup banyak. Nah, kalau itu semuanya kemudian menjadi beban pemerintah kota, saya rasa mampu, Mas, tapi akan lama sekali. Nah, konsep bergerak bersama yang kami lakukan itu tidak hanya pemerintah kota dengan masyarakat, dengan para akademisi, dengan teman-teman pewarta, tapi juga harus mau mendodok lawang yang ada di pemerintah provinsi dan pusat. Nah, saya mencoba melakukan itu saja, Mas. Artinya pada saat ngomong normalisasi banjir kanal barat dan timur, wah itu kan biayanya besar, Mas. Kalau APBD kita hanya tercurah di situ, pasti nanti pembangunan yang lain akan keter. Saya berkomunikasi dengan gubernur waktu itu, Mas Ganjar, atau mungkin berkomunikasi dengan Pak Presiden pada saat mendarat di Semarang. Pak, izin Pak, kami perlu begini, kira-kira bagaimana disambungkan ke Pak Menteri PUPR, Pak Menteri PUPR arahkan ke Dirjen, kita datengin Dirjen, begitu terus. Kita menanyakan hal-hal yang sekiranya kemudian anggaran-anggaran baik provinsi maupun pusat itu bisa turun ke Semarang. Dan alhamdulillah ternyata Pak Presiden ini dan kabinetnya yang sekarang itu punya komitmen yang tinggi untuk membangun NKRI, termasuk Semarang. Maka dengan desain-desain yang sudah ada, kami kemudian mendapatkan bantuan penganggaran. Apa yang dilakukan pemerintah kota selain komunikasi? Ya kita menyiapkan lahannya, Mas. Mas Bambang, saya rasa saya juga tadinya juga sangat khawatir gitu ya, pada saat normalisasi banjir kanal timur, itu di Barito. Sepanjang Barito mungkin Mas Bambang Pirso itu ada ribuan, Mas, ribuan PKL yang sudah sangat eksis, yang mereka sudah sangat mapan di situ. Jumlahnya ada 5.000 dan harus kami minta pindah. Karena memang kewajiban pemerintah kota mempersiapkan lahan. Tapi alhamdulillah
belajar dari para senior, kami mencoba berkomunikasi hal-hal tersebut dengan mengatakan manfaatnya pasti jauh lebih banyak pada saat proyek ini bisa terrealisasi. Kami tidak lakukan penggusuran, kami hanya minta teman-teman memindahkan usahanya di tempat yang lain, relokasi. Dan alhamdulillah mereka percaya. Seperti program-program yang lain kami juga begitu. Pemerintah Kota Semarang, APBD-nya cukup, alhamdulillah kita lakukan. Kalau nggak cukup, kita coba bergerak bersama dengan swasta, seperti yang di Taman Indonesia Kaya, yang dulu Taman KB itu loh Mas Bambang, murni swasta itu. Lalu yang kami juga bangun dengan swasta itu Taman Signature, itu ada di depan Mall Paragon, itu juga murni swasta. Itu artinya di saat ada pihak lain yang mau membangun Semarang, panjang itu dengan anggaran di provinsi maupun di pusat. Saya rasa konsep ini alhamdulillah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan cepat dan tuntas, Mas. Ya, Pak Edi, itu memang luar biasa itu, Bantu dan bahkan ada yang di ujungnya yang dekat laut, itu kan juga banyak masalah itu. Itu kalau kita nggak mencoba pasti nggak ngerti persoalan, tapi kita terus mencoba menjelaskan kepada mereka sambil ya anulah Mas, kata orang bijak, kalau di Jawa, terutama di Semarang itu, kalau orang sudah di pangku, insya Allah dia akan manut gitu lah. Saya juga dalam posisi seperti itu. Meskipun hari ini kita diberi amanah sebagai wali kota, kami juga harus sowan, sonjo, kita harus berkomunikasi dengan baik, menjelaskan program-program pemerintah ini, dan alhamdulillah akhirnya mereka mau juga untuk bisa mengikhlaskan perpindahan mereka itu. Ya, kemudian soal kota lama, itu bukan hanya orang Semarang yang merasakan. Sekarang orang sudah mulai dari luar, itu sudah mau ke Semarang untuk melihat kota lama. Itu gimana tadinya awal-awalnya punya gagasan seperti itu? Sekali lagi Mas, prinsipnya adalah kegigihan, ketekunan, dan komunikasi, belajar dari para senior. Kalau yang namanya kota lama itu sejak pemimpin-pemimpin yang dulu, kota lama ini sudah dianggap sebagai tempat yang favorit. Cuman kalau kami telusuri pada saat ngobrol dengan orang-orang yang tinggal di situ atau yang punya gedung di situ, kita kemudian menyadari bahwa pola pemerintah sebelumnya itu hanya membangun secara fisik saja. Rohnya tidak ikut dibangun. Nah, kami coba mengkombinasikan pembangunan fisik kota lama dan juga roh. Siapa itu rohnya? Rohnya adalah pelaku-pelaku yang ada di situ. Orang yang terutama orang yang punya gedung. Karena APBD kita nggak bisa masuk di private, Mas. Nggak bisa membangun gedung tersebut. Kita kumpulin. Mas, kenapa kamu nggak mau merestorasi tempatmu? Itu kan keren ini. Anu Pak, di situ banjir. Maka catatan banjir ini menjadi prioritas. Kita benahi banjir. Ada kemudian akhirnya buka. Masih banyak yang belum kita kumpulkan lagi. Itu serak banjir loh. Kenapa kok orang bangun tempatmu? Pak lah, kalau malam itu banyak ciplek itu remang-remang. Kalau buat adu jago, kita bersihkan adu jagonya, yang remang-remang kita kasih lampu yang terang. Akhirnya nggak ada ciplek, nggak ada adu jago, bertambah lagi yang buka. Semakin bertambah, orang yang datang ke situ semakin banyak, Mas. Nah, kami sekali lagi ketemu sama Pak Presiden di bandara waktu itu. Kami bercerita, Pak Presiden, kami ini punya tempat yang keren dari zaman dulu kota lama. Hanya tendangannya akan lebih kuat kalau APBN masuk di situ. Oh ya, ya sudah Pak Menteri PUPR, panggil lagi. Pak Menteri PR, bantu itu. Pak Basuki, di rencanamu. Ini kita cerita, akhirnya dibantu sama APBN. Jadi sekali lagi kami hanya mencoba menjalankan keinginan-keinginan masyarakat yang kemudian pemerintah harus bisa memenuhi harapan tersebut. Kalau APBD kota mampu, alhamdulillah. Kalau tidak mampu, kita komunikasikan dengan provinsi dan pusat. Begitu Mas Bambang. Iya, Pak Edi, ke depan mungkin sudah ada beberapa yang mau direncanakan ya, tapi yang saya sempat mendengar itu, apa yang akan dilakukan Pak Wali ke depan itu adalah ring road kalau nggak salah ya. Kemudian juga pendidikan gratis. Itu bisa diceritakan. Yang sudah jalan, sudah selesai lelang di tingkat pusat adalah pengembangan kota lama. Jadi kota lama ini tidak hanya berhenti sekarang,
Nanti di tahun ini kita menyasar ke Kampung Melayu. Di daerah Layur, daerah Petek itu juga sudah masuk di dalam program pengerjaan pada tahun ini. Lalu yang lainnya, seperti yang Mas Bambang cerita, kami punya rencana sebenarnya adalah SOR, Semarang Outer Ring Road, yang menghubungkan dari Mangkang, Mijen, Gunung Pati, Banyumanek, Tembalang, Pedurungan, Genuk kembali ke Mangkang. Tapi kalau saya hitung secara kemampuan keuangan dan juga periode waktu kami, insya Allah yang akan kami jadikan target adalah 3 trase. Mangkang ke Mijen, Mijen ke Gunung Pati, dan Gunung Pati ke Banyumanek. Itu yang akan kami lakukan. Kalau pendidikan gratis sudah kita lakukan di periode-periode kemarin, hanya kami ingin menambahkan lagi jumlah volume terkait beasiswa maupun jumlah sekolah swasta yang kami gratiskan. Kalau tahun ini ada 80 sekolah swasta yang kami gratiskan, Mas Bambang. Kami berupaya, berkomitmen di tahun depan selain sekolah negeri juga akan banyak sekolah swasta yang kami akan gratiskan. Ya, itu kalau sekolah di Semarang gratis, bagaimana kalau dari sekitar kota Semarang kemudian juga sekolah ke Semarang? Asal yang bersangkutan KTP Semarang boleh gratis, Mas. Oh gitu ya, jadi ukurannya KTP ya? Iya, ya, betul. Ya, karena APBD kami kan dari warga kota Semarang, jadi prioritas juga untuk masyarakat kota Semarang. Pak Endi, dulu kan saya pernah ketemu Pak Endi menceritakan mengenai mimpi-mimpinya, antara lain membuat semacam underpass di bawah Simpang 5 itu jadi diprogramkan apa enggak itu? Alhamdulillah Mas Bambang, waktu itu dari sebuah mimpi di tingkat teman-teman, karena di situ adalah cagar budaya, kita kemudian merumuskan sebuah DED untuk membuat wilayah Simpang 5 yang merupakan, ini sudah bukan emas lagi kalau menurut saya, tapi diamond, berliannya kota Semarang itu bisa menjadi tempat yang tidak ruwet. Nah, dari hasil DED ini kita sekali lagi sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat, Pak Menteri PUPR, dan Alhamdulillah Pak Presiden sudah menetapkan underground Simpang 5 ini sebagai proyek strategis nasional yang nanti rencananya akan di KPBU-kan. Kami mohon doa restunya, mudah-mudahan di periode kami ini sudah mulai dibangun, mulai dilakukan pembangunan underground Simpang 5 yang nanti selain untuk mengurangi kemacetan di sekitar Simpang 5 itu juga akan bisa mempercantik kota dan menambah destinasi wisata maupun pusat perniagaan kota Semarang. Iya, itu kalau jadi menjadi legacy yang luar biasa itu tuh Pak Indi itu. Pak Indi, ini kan tahun 2021, ini kan ada 2 yang sangat strategis ya. Satu pemulihan ekonomi, kedua penyelesaian pandemi, terutama vaksin. Ini apa yang mau dilakukan Pak Endi? Kalau yang divaksin kita pasti mensupport dan mensukseskan program nasional, termasuk hari ini sudah sampai datang di Semarang 5.450 vaksin yang akan segera disuntikkan kepada para tenaga kesehatan di kota Semarang. Kemudian tahapan berikutnya kemungkinan di akhir Januari akan turun lagi vaksin yang skala prioritasnya sudah ditentukan secara rigid oleh kawan-kawan dari pemerintah pusat. Kami akan amankan kebijakan tersebut, termasuk untuk melaksanakan penyuntikan vaksin di orang-orang yang sudah menjadi prioritas, Mas. Kalau yang normalisasi ekonomi, Pak? Normalisasi ekonomi kita ada beberapa kebijakan, Mas, karena kalau ekonomi yang sifatnya menengah ke atas, mereka perlu kebijakan dari pemerintah. Salah satunya beberapa biaya-biaya yang mungkin membebani pengusaha seperti perizinan dan lain-lain, kita ada toleransi atau insentif. Kemudian juga sampai dengan hari ini beberapa pajak dari pemerintah kota seperti PBB, retribusi hotel dan restoran juga kita kasih diskon potongan karena memang situasinya masih belum berkembang. Nah, APBD kita masuk di kelompok menengah ke bawah. Kita ingin mengangkat potensi ekonomi lokal UMKM di middle low. Jadi kita anggarkan di OPD pembelian barang-barang produk UMKM. Seperti setiap hari Jumat kita alokasikan
pembelian 20.000 nasi dos yang nanti dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, yang punya nasi dos ini kan rata-rata kelompok UMKM di Midelo, atau Dinas Koperasi menganggarkan pembelian masker 300.000 atau 500.000, saya lupa Mas, untuk nanti yang mengerjakan adalah teman-teman UMKM. Bahkan di kelompok Midelo ini semua perizinan di tahun 2011 ini, di 2021 ini kita gratiskan Mas. Baik perizinan yang menyangkut IUMKM sampai dengan perizinan terkait dengan sertifikat halal, bahkan juga tentang uji perizinan terkait haki atau haki apa? Hak cipta. Jadi kita kadang-kadang lupa banyak produk-produk unggulan kota ini yang kemudian diadopsi oleh orang dari luar Semarang dan kita hanya bisa gigit jari saja. Maka kita memberikan alokasi anggaran kepada kelompok Midelo itu untuk mempatenkan produk-produk yang memang punya kekasan di kota Semarang, misalnya lumpia, misalnya kemudian wingko babat dan seterusnya, supaya tidak ditiru oleh negara lain. Ya, Pak Edi, ini nanti kan masa jabatan wali kota ini kan sampai 2023. Nah, malah 2024 ya. Tetapi nanti kan 2023 ini kan ada momentum ya, pemilihan gubernur Jawa Tengah, pemilihan gubernur DKI. Ini kan Pak Edi sudah banyak yang nyebut-nyebut ini yang mau mendukung jadi gubernur Jawa Tengah. Bahkan kemarin saya baca koran ada yang pengen supaya Pak Edi ke Jakarta. Gimana Pak Edi? Ya lah Mas Bambang, mungkin kan Mas Bambang juga perso sebagai pernah di dunia politik, hal-hal seperti itu tidak menjadi sebuah target pencapaian saya. Buat saya hari ini amanahnya di tingkat Kota Semarang, dan kita harus buktikan bahwa kepercayaan masyarakat dengan memilih saya dan Mbak Ita pada waktu itu memang benar-benar bisa membuat kota ini menjadi lebih baik. Mengenai hal-hal tersebut ya kan diselesaikan sama dewa-dewa partai lah Mas, nggak bisa ngisi seperti itu. Takutnya kalau ini ketinggian, kalau jatuh malah sakitnya luar biasa. Iya. Nah, tapi artinya kan pemimpin yang baik itu kan mempersiapkan diri. Artinya ya siapa tahu bahwa suatu saat dibutuhkan. Kan Mas, kalau mempersiapkan diri untuk itu enggak, tapi kalau mempersiapkan perencanaan pembangunan untuk kota ini, kami pasti bersama masyarakat, kami akan bergerak bersama untuk menciptakan Semarang semakin hebat, Mas. Yeah. Pokoknya Bambang enggak usah mancing-mancing lah Mas, itu nanti Mas Bambang tanya sama Bukan, ini kan di masyarakat, saya juga ketemu teman-teman banyak orang yang mengatakan seperti itu, ya. Tapi saya kira bagus apa yang disampaikan Pak Edi gitu ya, supaya masyarakat juga tidak khawatir gitu, jangan-jangan masih senang-senangnya dengan Pak Edi ditinggal nanti. Oh, insya Allah, Boten. Mimpi saya bersama masyarakat hari ini adalah Semarang semakin hebat. Ya. Insya Allah. Baik, terakhir Pak Edi mungkin ingin menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, kepada jajaran pemerintah Kota Semarang untuk memberi semangat ini menyongsong tahun 2021 ini tadi menjadi program-program besar tadi bisa terjalin dan target-target ekonomi, target-target kesehatan ini juga bisa tercapai. Ya, matur nuwun Bapak Ibu, sahabat sedulur semuanya. Kata orang bijak, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kita nggak ngerti, dan tidak ada seorang pun yang ngerti bahwa tahun 2020 ada namanya virus corona, COVID-19. Maka dalam bagian pembangunan 2020 banyak hal-hal yang tersita karena energi kita untuk mengatasi COVID-19. Tapi saya harus meyakinkan pada panjenengan sampai hari ini COVID-19 belum selesai. Maka mari kita bersama-sama kita perangi COVID-19 sambil memikirkan hal-hal yang positif. Energi yang positif, tidak saling menyalahkan, tapi saling berkarya untuk nusa bangsa, khususnya untuk Kota Semarang. Matur nuwun, tetap sehat, tetap semangat. Insya Allah panjenengan selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Mas Bambang, terima kasih ya atas kesempatan dan waktunya.
Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indrar Prihardi, SEMM, Wali Kota Semarang, dan juga sekaligus calon wali kota yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.